lu tukeran sama gue, kondisi hidup apapun lu, kasih gue 1 tahun, gue pasti akan dapat uang. Dengan otak gue ya, yang sama. Tukeran aja hidup kita lihat. Bahkan tukeran, lu dapat duit gue yakin lu miskin lagi kok. Karena duit itu unik Dok sebenarnya. Gue suka, dengar lu. Duit itu datang ke orang yang ngerti tentang dia. Iya. Oke. Lu bilang 22 tahun, tapi pengalaman lu ngalahin yang 50 tahun. Oke, mungkin orang lihat gue anak kecil 22 tahun, tapi yang gue udah lihat di dunia ini, mungkin ada beberapa hal yang gue udah lihat, yang bahkan orang 50 tahun tuh belum lihat. Nah, apa itu? Kita masuk lebih dalam. Kopi 80.000. Ada apa dengan kopi 80.000? Ini menarik sebenarnya. Jadi kopi 80.000 itu Tanya Dokter Richard. Hari ini saya kedatangan anak muda luar biasa banget yang viral 2 kali dalam 1 bulan. Kopi 80.000 sama edukasi itu adalah scam. Betul. Luar biasa. Timothy Ronald. Halo, selamat. Halo dokter. Spesial banget ya datang ke sini. Thank you banget sudah datang. Thank you dokter. Tapi aku pengen konfirmasi banyak tentang kamu ya sih sebenarnya. Boleh. Tapi langsung aja kali langsung ya. Langsung aja dok. Edukasi itu scam. Oke. Edukasi sistem sekolah itu yang mana yang scam ini? Nah ini jadi sebenarnya ini video kan dipotong ya. Jadi kalau misalnya dokter nanti aku kirim ya full konteksnya, gue bilang gini dok. Nonton gue. Oh dokter nonton. Nonton. Nah di situ ada mungkin nanti gue bisa play ya klipnya. Jadi situ gue ngomong gini. Edukasi itu kalau misalnya lu belum tahu mau ngapain, saran gue jangan buang waktu 4 tahun di kuliah. Tapi kalau mau jadi dokter, gue bilang mau jadi lawyer kayak Hotman Paris, udah jelas nih, udah tahu misalnya mau kerja di finance di capital market. Oke, lu kuliah ambil di finance tuh go ahead. Lu kuliah. Tapi kalau lu belum tahu nih, daripada cuma sekedar ambil international business, ambil management, mending tahu dulu apa yang lo mau. Mending kalau misalnya mau bisnis, coba aja dulu. Itu yang gue bilang sebenarnya di videonya. Oh, ada. Tapi nggak kayak gitu bahasa lo. Ada, persis kayak gitu. Ada klipnya. Di bagian mana ya? Bukan apa gue play aja nih. Ada, gue siapin. Bagian tengah-tengah tuh nonton tuh edukasi itu adalah scam. Nah di situ abis itu gue ngomong edukasi itu adalah scam. Mungkin cara penyampaiannya memang salah gitu. Tapi maksud gue adalah sistem edukasinya dok. Sistem edukasi. Tapi kalau edukasinya. misalnya maksudnya kalau bukan mau jadi dokter, bukan mau jadi yang ambil profesi lah ya. Betul. Kalau nggak edukasi ya, kalau nggak sekolah ya gimana jadi dokter kan. Betul. Tabib betul banget. Gitu. Ya. Setuju, gue setuju itu. Tapi kalau misalnya sistem edukasi sendiri, kata lu kayak guru-guru ngajar sekolah, sistem ujian dan sebagainya, itu kan yang gue tangkap kan, itu adalah scam. Betul. Bener kan? Ya. Boleh nggak jelasin? Jadi gini, gue lihat sistem edukasi itu udah lama ya. Jadi gue dari dulu entah kenapa dari kecil memang gue tuh nggak terlalu suka dengan sekolah. Bahkan dari sangat kecil dok. Gue dari dulu bingung kenapa gue disuruh ngantri pas TK. Itu kan disuruh ngantri di garisnya tuh. Gue selalu bingung kenapa gue harus ngantri. Padahal kelasnya kosong gue tinggal masuk aja gitu. Nah, jadi hal-hal ini tuh banyak yang bikin gue mikir tentang sistem edukasi di sekolah. Gue lihat orang tuh semua distandarisasi dengan tes yang sama di Indonesia. Jadi mereka nggak dibimbing sesuai dengan mereka kemauan mereka di mana. Ini point of view gue yang mungkin agak ekstrim ya. Menurut gue untuk sekolah dasar yang perlu lu belajar itu cuma matematika dan that's it. Indonesia tuh unik. Net enrollment rate di Indonesia dari data World Bank itu tinggi banget. Jadi banyak banget yang datang ke sekolah. Tapi standar kompetensinya dalam ini 2 hal yang paling penting ya, membaca dan matematika. Itu nomor 72 dari negara 78. Kita banyak banget yang datang sekolah. 78. Hampir kompetensinya 6 dari terakhir. 6 terakhir. Kita kompetensinya membaca dan matematikanya sangat rendah loh. Membaca kan kita bisa baca. Maksudnya membaca ini apa nih? Bukan kompetensi membaca aja. Itu ada datanya. Jadi kompetensi membaca dan matematika kita rendah. Padahal kita yang masuk sekolah, net enrollment rate itu jumlahnya tinggi. Jadi orang tuh rajin sekolah di Indonesia. Tapi justru kompetensinya rendah. Berarti sistem edukasi ada yang salah gitu. Dari dulu gue masuk sekolah tuh jam 6 pagi. Kalau gue nggak salah jam 6 lewat tuh udah masuk. Pulang tuh bisa jam 3:30, 4. Itu gue jujur gue bingung belajarnya apa di sana. Lu belajar gak? Lu kok bingung belajar ya? Jadi gue bingung apa yang harus dipelajarin selama itu gitu. Karena gini, kalau misalnya sekarang kan menurut gue edukasi itu nggak up to date dengan teknologi. Contohnya, kalau misalnya tes itu kita bisa selesaikan dengan HP di tangan, menurut gue yang bikin tesnya salah. Karena itu menghafal, bukan mikir secara kritis. Jadi sekolah ini nggak bikin kita mikir secara kritis di dalamnya. Gue setuju. At least sekolah yang gue datang. Gue setuju. Artinya sistem edukasinya belum baik. Sehingga hasil outputnya belum bagus. Tapi bukan berarti scam dong. Sistemnya menurut gue. Kalau scam itu apa? Scam itu nipu kan? Iya, penipuan. Kalau penipuan itu kan beda. Jadi gue nggak setuju itu dipukul rata dok. Semua anak dengan kapasitas yang berbeda dipukul rata jadi satu lewat tes standarisasi itu gue nggak setuju.
Tapi Jadi berbisnis kayak gini bisa lulus gitu. Saya bilang saya nggak mau. Oh, bukan masalah duit. Sebenarnya ada faktor duit karena waktu itu menurut saya lumayan mahal dong. Waktu itu saya di BINUS tuh lumayan mahal, 22,5 juta karena saya bayar sendiri. Oh. Jadi saya masuk kuliah tuh bayar sendiri. Saya nggak pernah dibiayain sama orang tua. Kenapa? Saya memang nggak pernah minta dan orang tua saya sekarang itu saya yang biayain semuanya. Tapi mereka mampu. Dibilang mampu juga yang enggak kan, nyokap saya yang bayarin sekarang hidupnya semua. Bokap ya oke lah. Jadi ortu saya kan pisah pas saya masih relatif muda. Oh, gitu. Okay. Tapi bokap lu harusnya mampu dong biayain kuliah dong. Relatif, karena waktu sekolahnya telat mulu bayarnya sebenarnya. Oh iya. Jadi telat mulu. Sekalian podcast ini. Iya. Jadi telat mulu gue bayar telat mulu. Jadi lu bayar sendiri sekolah. Gue bayar sendiri kuliah. Dari bisnis lu. Dari bisnis gue. Terus lu jujur deh, lu drop out karena lu males, lu nggak sanggup. Atau lu bego di sana? Dua-duanya. Yang pertama dua-duanya. Kalau bego nilai gue bagus actually. Nilai lu bagus berarti enggak ya? Telat bayar, nggak ada duit bayar. Bukan nggak ada duit sih. Gue males keluarin duit juga dong waktu itu. Sayang duit. Gue sayang karena waktu itu gue mikir 22,5 juta itu gue bisa pakai untuk bayar karyawan gue. Oke. Ngapain? Pas-pasan nih, tapi masih bisa sebenarnya. Masih bisa. Paksa mah bisa. Yang kedua males juga. Males juga gitu. Oke. Dua-duanya bener dong. Alasan. Semester berapa? Semester 2 kalau nggak salah. Jadi 1, habis itu 2 udah cabut gue. Dan lu ngerasa nggak dapat manfaat apa-apa di sana? Iya, gue ngerasa gue nggak dapat manfaat apa-apa di sana. Jadi makanya keluar statement seperti itu. Karena gue rasa semua yang gue pelajarin itu gue belajar antara di Google, di buku, atau di tempat lain. Iya, gue setuju. Lebih gampang. Self-education lah, self-education. Gue setuju bahwa kalau kita ngomong sukses, itu kriteria satu-satunya itu bukan pendidikan. Betul. Gue setuju. Tapi pendidikan itu amat sangat penting menurut gue, bro. Makanya gue sampai datengin lo ke sini. Buat klarifikasi nih. Iya, kayak lo lah kita ngomong. Kita anggap aja ya, Timothy Ronald sukses. Drop out. Ya, sukses ya. Siapa lagi yang kayak gini? Sukses, drop out. Nah. Steve Jobs. Steve Jobs drop out ya? Gue nggak begitu. Banyak sih. Gue juga hafal. Sebut. Cuman kalau gue pernah lihat statistiknya sebenarnya banyak kan yang sukses yang kuliah. Secara statistik ya. Banyak kan yang kuliah. Artinya berapa persen? Kecil kan? Kecil. Gue pernah lihat tuh ada statusnya yang bikin perusahaan sampai Fortune 500 kalau nggak salah. Ya lebih kecil. Yang drop out tuh cuma 25-30%. Cuma karena kisahnya heboh. Karena kisah satunya tinggi. Karena diheboh-hebohkan ya maklum lah. Misalnya dari orang miskin jadi kaya banget. Itu kan lebih heboh daripada orang kaya jadi kaya. Betul. Karena kejomplangan ini kan kayak gitu kan. Sehingga dijadikan motivasi lah. Motivasi. Cuma ada berapa orang yang kayak lo? Nggak, kalau kayak gue mah pasti banyak lah, Dok. Ya, lu pernah mikir nggak waktu lu bikin konten kayak gitu, edukasi itu adalah scam, sehingga orang-orang tuh yang ngikutin lu jadi nggak mau edukasi. Kan gue udah bilang secara jelas, kalau lu mau tujuannya ada, ya silahkan sekolah gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada tujuannya, gue rasa untuk buang 4 tahun waktu lu dan uangnya mahal, mending lu coba something else. Karena dari sebelum gue kuliah, gue tuh udah coba banyak hal, Dok. Dari SMA gue tuh udah macam-macam lah. Gue jualan, gue pernah jadi agent properti, gue pernah jadi wedding organizer, semua tuh udah pernah gue cobain. Jadi gue udah pas kuliah, sebenarnya tuh udah setengah-setengah. Gue nggak tahu, ini apakah ini yang gue mau. Semester 2 gue udah cabut. Cepat banget. Cepat banget, gue cabut. Semester 1, semester 2 gue udah hilang. Jadi 19 tahun lu sudah nggak lagi? Nggak lagi, karena kebetulan waktu itu kan COVID ya, pas gue 19 tahun tuh COVID. Agency gue tuh lagi drop banget, Dok. Jadi klien gue tuh banyak yang nggak bisa bayar karena gue tuh banyak kan kayak ada pabrik konveksi, ada susu segala macam. Banyak banget usaha lo.
Bukan, gue agency. Jadi gue service klien. Nah klien-klien gue ini yang bisnis konvensional banyak yang nggak bisa bayar retainer per bulannya lagi. Karena mereka drop bisnisnya omsetnya COVID. Nah dari sana gue bangun startup gue yang namanya Ternak Uang itu. Dan waktu itu karyawan itu udah lumayan, ada 30 hampir 40. Nah gue opsi gue nih fokus di sini. Apa gue sambil lanjut kuliah. Which is gue sempat konsultasi juga sama kampusnya. Kampusnya bilang ini ada jalur sebetulnya di mana lu cuma lanjutin bisnis lu reporting aja lu bisa lulus. Tapi lu tetap ikut, tetap datang, tetap masuk sekolah. Nah itu yang gue nggak bisa. Gue nggak bisa untuk datang secara fisik ke dalam kampusnya gitu. Dan lu lihat juga sekolah sekarang nggak efektif ya? Gue lihat sekarang kurang efektif. Tapi kalau tanya edukasi apakah gue lakukan self education, gue tuh suka banget lihat kayak MIT courseware yang gratis di YouTube itu banyak banget gitu. Menurut gue itu ilmunya lu bisa dapat banyak secara gratis. Gitu. Gue sepakat. Gue sepakat. Di posisi ini gue sangat sepakat dengan lo. Yeah. Kalau lo ngomongnya seperti ini, gue sangat sepakat. Gue paling depan bantuin lo. Tapi kalau lo ngomong scam, gue ngerti. Gue juga kagak terima. Yeah, sistem gitu. Edukasi menurut gue harus dibenahin. Ada yang harus dibenahin dari sistem edukasi kita. Banyak. Karena dari 2 data tadi, kompetensi dan net enrollment rate Indonesia udah hancur sebenarnya. Banyak. Buat apa datang sekolah banyak kayak gitu? Ada bahkan kemarin tuh ada yang sampai bikin sekolah jam 5 pagi kan? Iya, sekolah jam 5 pagi datang, masih gelap itu datang. Gue tau nggak ya? Gue nggak sebut kampus. Iya. Gue kan sudah S3 kan, terus gue ngambil S2 lagi, balik lagi ngambil S2 lagi. Terus gue dipanggil, terus gue ujian. Ujiannya gila loh. Ujiannya itu kayak sebutkan. Iya, sebutkan, jelaskan, bukan jelaskan lah. Pokoknya tuh rinci banget kayak gitu punya. Kadar amino ini sebutkan kayak gitu punya. Kan kayak apa lah. Gue pikir gue S2 atau S1 nih sebenarnya. Sumpah. Setahu gue S2 tuh kagak kayak gitu. Setahu gue S2 itu adalah menjelaskan kayak gitu. Uji pemahaman. Betul. Ini bukan disebutkan lagi kayak gitu punya. Sebutkan tuh S1 sih setahu gue. Dan gue dari 9 mata kuliah 6 kagak lulus. 6 gak lulus dong? Kagak lulus, padahal gue nyontek juga sebelah. Sebelah gue lulus, gue kagak lulus. Iya. Ada apa nih kayak gitu punya kan, sampai gue kesel banget nih. Nah itu makanya, itu menurut gue harus dibenahin. Memang nggak beres. Kata-katanya untuk bilang scam itu salah memang. Cuman harus dibenahin itu benar. Oke, gue sepakat banget sih, Sekolah-sekolah juga menurut gue yang nggak penting. Ya. Nggak penting. Maksudnya tuh bukan ini ya, jangan salah ya, jangan dipotong gini ya. Maksudnya itu nggak penting itu sekolah terbaik, sekolah ranking 1 itu tidak jaminan kamu sukses. Betul. Sekolah bukan jaminan sukses. Ya, tapi salah satu substansi untuk menjadi sukses. Betul. Karena menurut gue juga sekolah sebenarnya lumayan mahal banget sih dok. Sebenarnya. Mahal ya? Mahal. Soalnya inflasinya double-double. Inflasi atau harga pendidikannya. Itu naik 15% year on year. Bisa dicek semua kampus swasta 15%. Yang kedua itu kita lihat sekolah makin banyak orang yang sarjana, lo makin susah juga cari job marketnya. Karena orang banyak yang mikir dengan gua kuliah nih, gua pasti dapat kerjaan. Buktinya ya, yang angkatan gua atau bahkan angkatan atas gua, selesai COVID yang selesai kuliah ini banyak banget yang dapat kerja. Susah nyari kerja. Nggak cuma lu punya degree terus bisa kerja. Terus jadi kalau pengen belajar kayak gimana caranya? Belajar itu harus start dari curiosity sih. Apa yang bikin lu paling penasaran di dunia? Gua percaya dokter bisa kayak sekarang ini. Mungkin banyak dokter-dokter lain yang kecantikan yang iri. Oh kenapa sih dia bisa lebih sukses? Iya karena dokter belajar hal yang lain, media contohnya. Dokter harness, dokter ngerti, pakai sosial media itu kayak gini, ngulik gitu. Gimana sih caranya bikin podcast yang bener? Gimana sih caranya bisa bikin tim konten yang bagus? Kan dokter yang lain gak begitu, tapi mereka semua iri kan? Iya. Karena lebih sukses. Gue setuju. Nah, belajar apa yang bikin lu penasaran. Specific knowledge-nya apa, curiosity-nya di mana, lu harness di dalam situ, dan fokus jadi yang terbaik di situ. Jadi pilih satu bidang, jangan jadi kutu loncat. Karena banyak banget orang yang baru nyoba satu hal, kayaknya nggak enak nih. Jadi agen asuransi. Kayaknya nggak enak agen properti. Nggak enak kemana-mana. Kalau dokter kan di satu nih. Gue akan bikin klinik kecantikan yang terbagus di Indonesia kalau bisa. Dengan gue harness gimana pun caranya untuk marketing dari media, cari konten-konten yang viral. Ini gue bikin di sini. Karena ini satu wadah gue. Nah di situ lo akan gain knowledge-nya lebih gampang dok. Karena yang lo pikirin cuma di satu industri itu. Lo langsung wide gitu. Lo bisa lihat. Belajar dari luar negeri di sini, si ini. Benar sih. Lu harus tahu dulu maunya apa, baru harness information gampang. Yang lu ajarin juga kayak di Ternak Uang ataupun juga edukasi finance kayak gitu, punya nggak ada di tempat kuliah juga kan? Sebenarnya ada, cuman kalau yang biasa gue lakukan adalah gue tuh suka cari edukasi yang menurut gue lebih gampang bahasanya dikasih tahu. Karena di finance tuh bisa disusah-susahin dok.
Oh iya, sampai jelimet. Gue jelimet. Contohnya kayak obligasi. Orang-orang kan bingung apa itu obligasi. Tapi kalau dibilang, oh ini negara mau ngutang sama lu kan lebih enak. Oh iya. Sama lah. Kalau kayak gue juga, gue kasih edukasi ya. Sebenarnya tuh nggak ada di sekolah kedokteran gue sih. Nggak pernah diajarin gue. Apalagi soal diet ya. Gue lihat Yulia Balchun ya punya buku ya. Menurutku buku Yulia Balchun itu lebih bagus daripada gue sekolah kedokteran tentang diet ya. Karena di kedokteran gue kagak belajar diet, gila. Gak diajarin ya? Iya, tapi yang gue ajarin adalah cara belajarnya. Makanya kalau gue selalu ngasih tau anak gue yang sekolah itu yang penting itu bukan rankingnya sih. Bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara baca jurnal, bagaimana cara cari tahu nih. Kita butuh apa nih? Oh ini lagi viral nih, kita mau cari nih, kita belajar lagi. Setiap kali bikin konten ini kita lakukan seperti itu sebenarnya. Bukan ilmu dari, basicnya dari sekolah. Tapi pengembangannya kita belajar terus setiap hari. Dari curiosity, dari penasaran. Karena orang yang penasaran akan lebih jauh di hidup dibanding orang yang pintar dong. Orang yang penasaran akan mau belajar terus. Kayak gue, misalnya gue udah, gue akan di investment nih sampai mati. Gue akan cari informasi tentang investment ini lebih gampang. Gue baca jurnal tentang investment, gue baca apa tentang investment. Cari mentor pun juga di dunia investment. Jadi satu industri. Tapi menurut lu pendidikan cuma bikin orang kaya doang? Kaya sih not necessarily, enggak. Menurut gua enggak. Kalau untuk kaya jawabannya. Karena kalau dari video lu yang gue lihat itu edukasi itu adalah scam ini yang gue tangkap itu kayak lu sekolah cuma mau jadi kaya doang. Targetnya sebenarnya bukan itu. Target audiens gue kan gue mau bikin orang semangat kan dalam usaha, dalam berbisnis. Lu kalau mau ganti otak lu dengan otak gue, gue masih bisa jadi sukses kayak gitu. Nggak kan itu kan kemarin sebenarnya banyak yang bilang kayak, oh lu privilege. Gue privilege dari mana sebenarnya gue bilang. Teman-teman gue tuh banyak yang jauh lebih kaya gitu dari gue. Gue nggak percaya sama sekali dengan yang namanya privilege. Karena menurut gue itu jujur cuma alasan tameng aja itu. Iya. Itu cuma tameng karena gue ngerasain gitu. Nyokap gue sakit, itu di rumah sakit yang 3, ranjangnya bahkan gak ada tirainya. Gue cuma duduk di pinggir, bingung ini cara duit buat operasi gimana, gue udah pernah. Bagus dong, apa hubungannya dengan privilege? Enggak, maksud gue jadi orang banyak yang alasan, banyak yang bahkan bilang, oh gue tuh terang orang tuanya kaya. Lu datang aja ke rumah bapak gue sekarang bilang sama bapak gue orang kaya gitu. Jadi kenapa gue bilang kayak gitu, lu tukeran sama gue. Misal orang-orang bilang privilege, itu mereka punya HP dong. Lu tukeran sama gue, kondisi hidup apapun lu, kasih gue 1 tahun, gue pasti akan dapat uang. Dengan otak gue ya, itu sama. Tukeran aja hidup kita lihat. Bahkan tukeran, lu dapat duit gue yakin lu miskin lagi kok. Karena duit itu unik dok sebenarnya. Gue suka dengan lu. Duit itu datang ke orang yang ngerti tentang dia. Makin dikejar makin lari. Gue tahu kenapa lu bisa jadi sukses jadinya. Kenapa tuh? Gue waktu masih muda lagi, masih kecil. Sama kayak lo juga. Oh iya. Kita minum dulu. Minum dulu. Cheers, kopi nih, 80.000. 120.000 po, dapat 5. 120.000. Ini kopi Gato Kaca untuk stamina laki-laki. 120.000 dapat 5. Dapatnya 5. Tahan 3 hari. Kalau nggak ada lawan, waduh, jangan dong. Gue suka. Gue tuh dari dulu juga kayak gitu sih. Kalau misalnya kayak kerja kayak gitu, gue selalu bilang ya, gue bukan orang yang paling pintar. Tapi gue yakinkan ketika semua orang sudah menyerah, gue akan ada di barisan paling terakhir untuk menyerah. Setuju dong. Dan gue lihat aura lu seperti itu. Jadi lu nggak kayak semangat, percaya diri. Percaya diri kan sampai otak lu tukar dengan otak duit. Duit boleh tukar dengan gue pasti bisa sukses. Artinya kan pede lu kan. Ya kan, semangat lu, pede lu, ya kan. Pinter-pinter juga masih ada yang lebih pinter dari pasti lu. Banyak tapi semangat, pede, agility itu yang buat lu betul. Jadinya naik gitu. Orang bilang hoki, gue kerja 18 jam sehari dulu. Pantang menyerah. Gitu. Mereka bilang, oh lu privilege, tapi ya gue pulang sekolah, gue jualan sedotan, gue keliling cari listing properti. Tapi lu ada masalah dengan privilege? Enggak sih, gue gak ngerasa privilege itu hal yang perlu gue bahkan pikirkan. Karena gue gak pernah percaya pada faktor eksternal yang gue gak bisa kontrol. Gue percaya cuma hidup ini tuh kaptennya gitu gue. Kalau lu lihat orang yang sudah kaya nih, misalnya aja siapa nih ya? Anaknya Haritanu deh. Oke. Menurut lu kayak gimana sih? Mas gue ya itu privilege dia dapat keluarga yang baik, bisa mendidik dengan baik, dia bisa memanfaatkan itu dengan baik, ya good for her. Cuman it has nothing to do with me. Gue gak akan kayak, oh enak banget ya jadi anaknya Pak Haritanu gitu. Gak buat kita kaya juga ya. Gue itu gak bikin gue jadi kaya, yang bikin gue malah gue jadi semangat. Oh gimana ya cara gue bisa ngalahin anak-anak Konglo ini, caranya lewat mana ya? Gitu. Oh iya. Gimana cara gue mikir ya? Gue setuju. Gitu. Karena hidup tuh sebenarnya kayak
lari estafet ya. Lari estafet, kayak misalnya gue liat dokter kan di dunia kesehatan bisa tergolong sukses lah. Despite semua kontroversinya, gue bisa lihat ini sebuah usaha yang sukses gitu. Dan gue yakin ini gak dibuild dalam 1-2 hari. Ini bertahun-tahun keringat darah. Orang misalnya lihat gini, oke, klinik Athena ini kita gak pernah ngobrol sebelumnya. Ini gue misalnya tebak. Oke, misalnya klinik Athena tuh EBITDA misalnya 10-20 M per bulan ya kan. Valuasi ya EBITDA kali 8, price to earning kali 9. Mungkin 1 triliun, 1,5 triliun. Ini gue cuma tebak dari datang sekali gitu. Orang kira, oh gila bisa punya klinik valuasi triliunan. Tapi dia nggak tahu di belakangnya kayak gimana kan. Dia nggak tahu mikir untuk bikin media kayak ini kan nggak semua dokter mau. Cara leverage ini. Lihat yang paling terkenal, Conor McGregor. Dia jualan whiskey bisa berapa? Kylie Jenner. Media is the key. Kalau bisa harness itu dengan produk yang bagus ya game over gitu. Oh iya, itu benar banget sih lu ngomong. Orang cuma ngelihat gue di edukasi doang, nggak lihat gue di meja meeting kayak gimana. Orang nggak lihat pekerjaan sehari-hari kayak gimana. Kayak harus bikin podcast padahal capek pagi-pagi. Gue baru pulang dari Swiss by the way. Kembali nih gue mau ke Swiss. Gue kapan lihat di TikTok lu dari Swiss kemarin. Lu mau ke Swiss? Gue mau ke Swiss. Kapan? Minggu depan ya? Oh itu bagus. Minggu depan. Pendidikan di situ juga bagus. Bagus, Finland, Swiss, nomor 1. Pendidikan di situ tuh gratis tapi bagus. Gratis tapi bagus. Terus datangnya nggak jam 6 pagi dok. Lo tau nggak di Swiss ya, anak orang tuh ditelepon, disuruh sekolah. Kalau kita ngajarin anak sekolah. Nah bangun aja sekolah. Itu. Dan 15 tahun sudah selesai ya di Swiss ya? 15 tahun tuh sudah selesai. Ya kita edukasi ketinggalan 20 tahun lah dok dari negara-negara kayak gitu. Iya. Tapi bukan scam. Ya, lu sendiri bikin usaha apa? Ternak uang, bisnis lu juga edukasi kan? Iya, jadi ternak uang sekarang gue juga ada edukasi di bidang kripto sekarang. Iya, artinya lu juga jualan edukasi kan? Jadi edukasi itu kagak scam kan? Sistemnya. Okay. Sistemnya. Edukasi itu penting. Edukasi penting, tapi sistem edukasi kita di Indonesia itu salah. Oke, Bob, sudah sampai melakukan penelitian apa sih tentang pendidikan sebelum membuat konten edukasi? Sebenarnya penelitiannya nggak ada penelitian yang gimana-gimana, itu cuma basically common sense gue. Menurut gue cuma punya tesis tadi. Kalau gue bisa datang ke sebuah ujian dengan ChatGPT dan Google dan gue bisa lolos, jadinya sampah. Oke. Dan itu nggak ngajarin edukasi yang lu jual jadi kayak gimana tuh supaya bisa nggak scam orang? Jadi gini, kalau misalnya edukasi yang gue jual itu lebih praktikal untuk orang-orang. Contoh misalnya di kripto, orang kan di kuliah sekarang misalnya ngajarin tuh outdated. Jadi yang diajarin di kampus itu semua teknologinya itu mundur. Yes. Jadi yang gue ajarin tuh yang real time, yang cepat itu apa? Gue cari yang pengajar terbaiknya. Bahkan gue juga ngambil profesor dari luar. Gue ambil PhD dari luar untuk ngajar di tempat gue. Gitu. Karena menurut gue itu ilmunya lebih dapat dan lebih cepat. Karena contoh ilmu di blockchain, Web3, crypto itu nggak ada yang ngajar. Kampus atau Indonesia nggak ada yang ngajar. Iya. Di tempat gue diajarin caranya programming Solidity di dalam Ethereum tuh nggak ada yang ngerti caranya. Kata dosen apa itu? Crypto? Apa itu? Aku juga nggak pernah. Iya. Kan dibilang judi gitu kan. Nggak ngerti mereka. Jadi itu yang gue lakuin dok. Jadi gue memang pengen push adopsinya di Indonesia. Tapi takutnya justru kalau gue yang lihat ya, takutnya itu yang scam. Kenapa? Buktinya mantan teman gue satu tuh masuk penjara satu. Kenapa? Oh, dari mana? Ika. Oh, Ika. Beda dong. Beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Binary option itu gue udah pernah bahas sebenarnya 2 tahun lalu. Ini juga kasih edukasi beda, terus dapat member. Edukasinya beda. Diajarin ke member, terus the real scam itu. Itu binary. Gue bisa langsung ngomong scam karena dia di penjara. Itu binary option. Itu gue udah pernah bahas. Waktu itu gue dihujat tuh sama followersnya dia. Oh iya? Dihujat gue waktu itu. Gue pernah bikin di TikTok. Gue bilang, ini nggak benar. Masa lu tebak-tebakan, kalau lu bener dapat 80%, kalah 100%-nya itu udah ada key-nya, lu mending main judi bola, gue bilang. Oh, kalau ini enggak? Gue beda. Gue ngajarinnya orang tuh, gue nggak pernah percaya untuk gini ya dok ya. Di dunia, apalagi di dunia investment, gue percaya orang yang punya pemikiran long term. Kalau lu ngomong misalnya sama orang yang duitnya lebih banyak, mereka kan mikirnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Gue tuh gak pernah ngajarin orang untuk, oh ini cepat cari duit. Ayo kita cepat kaya sehari 2 hari. Gue gak pernah percaya. Tapi gimana cara lu invest? Bahkan di saham pun gue ngajarin hal yang sama. Kita beli saham sama dengan kita beli perusahaan. Gue gak pernah ngajarin orang, oh lihatnya begini-begini, gak pernah. Angka ribet-ribet segala macam. Beli saham adalah kita beli perusahaan. Kita lihat analisa. Perusahaan itu adalah sebuah mesin uang gitu. Berapa cash yang dia akan generate sampai bisnisnya mati. Nah itu yang kita evaluasi. Oke. Jadi gue selalu punya long term mindset, kita adalah seorang investor. Gue gak pernah kan, lu bisa kaya ya dari kripto, gak bisa. Lu kerja ya, cari duit yang banyak, punya income yang gede dari bisnis lu, baru lu invest. Makanya itu gue kontroversial, karena gue ngajarin gini. Kalau lu ke financial advisor dok, mereka kan ngajarin gini.
Oh kamu nabung aja ya mulai 1 juta per bulan ya. Gak akan kaya lu. Iya. Karena investasi itu perkalian. Lu punya uang 10 miliar dok. Lu taruh misalnya Bitcoin awal tahun tuh 70%. Dapatnya 7M. Sedangkan orang yang punya 10 juta dapatnya 7 juta. Iya. Skillnya sama tuh. Iya. Uangnya beda. Iya. Jadi nggak ada orang yang kaya dari nabung ya? Dari nabung nggak ada yang bisa kaya. Nabung pangkal kaya itu salah ya? Salah. Lu harus gedein duitnya kalau punya, invest di skill. Kayak misal dokter S3 boleh, S2. Bikin klinik. Dapat cash flow baru investasi. Investasi. Iya. Itu yang bikin kaya. Tapi itu juga bisa bikin bangkrut kalau salah. Kalau salah bisa bikin bangkrut. Oke. Kalau sekarang yang paling enak nih investasi kemana? Kalau gue mungkin agak bias ya, karena jadi gue tuh dulu sebenarnya di saham. Jadi gue kenapa gue bisnis jawabannya? Karena gue dulu baca buku baru Warren Buffett dari umur 14 tahun. Oke. Gue baca gimana cara dia invest dari Coca-Cola sampai sekarang. Semuanya gue baca. Gue mungkin udah baca semua annual reportnya. Itu bikin gue waktu itu ke saham. Jadi gue pengen cari duit sebanyak-banyaknya dok. Makanya gue jualan sedotan, jadi agen properti. Duitnya semua gue lempar ke saham. Saham bisa kaya? Saham ya, kalau saham ada beberapa lah yang gue lihat bisa kaya. Cuman kalau pure dari saham, susah. Nggak semua orang bisa, tapi bisa jawabannya. Nah dari situ, 2020, 2021, ada COVID kan. Gue ngelihat Federal Reserve dari Amerika, itu ngeprint uang 40% USD yang beredar. Di situ gue mulai mikir, kok saham naik ya? Ternyata, jadi ada namanya M2 money supply dok. Itu uang yang beredar ya. Uang yang dicetak. Itu kalau lu lihat sama indeksnya Amerika, sahamnya, itu sejajar. 7-10% per tahun grow-nya. Oke. Berarti gue lihat, berarti uang yang dicetak ini masuknya ke saham semua. Oh. Berarti saham sebenarnya net nol. Karena real inflasinya adalah uang yang dicetak kan. Gue nggak percaya dengan angka inflasi yang ada sekarang. Karena kalau lu lihat aja pendidikan 15% di Indonesia. Itu inflasinya 7-10% gue lihat ya. Money supply-nya grow 7-10%. Nah, gue kebakaran jenggot untuk nyari aset apa yang harus gue punya, dok. Karena kalau dicetak 40% pas COVID, itu berarti 25% year on year. Dalam 3 tahun, uang gue sisa berapa? 30%, 20%. Gue kebakaran jenggot, dok. Karena gue punya bisnis yang ngasilin cash flow. Ini cash-nya mau gue apain? Nah, misalnya dokter nih punya perusahaan. Cash-nya mau diapain? Bagi dividen, bisa. Akuisisi perusahaan lain, kemana? Nah, gue cari semua alternatif yang ada di dunia ini, dok. Gue cari commercial real estate yang bisa gue chip in. Gue cari bahkan mau restoran, F&B. Gue cari fine arts. Gue cari gold. Gue cari silver. Semua komoditas oil itu gue cari semuanya. Jawabannya nggak ada yang gue ketemu yang bisa ngalahin itu. Cuman satu, Bitcoin. Di situ gue mikir, oke. Tapi bukannya lagi turun nih? Turun tapi kan dari awal tahun ini udah naik 70%. Sampai 15.000 sekarang udah 30.000 lagi. Jadi kita ngomong-ngomong kalau misalnya kita taruh duit di bank itu masuk ke saham ya? Nah, bank itu kan sebenarnya gini, dokter pinjemin, kasih uang ke gue nih. Semua uang dokter misalnya taruh bank. Semua orang kan gini ya, semua orang kan taruh duit di bank ya. Betul. Supaya ini edukasi juga untuk kalian ya. Bank itu nggak nyimpen duit kita. Oh, ini duit kalian ada di sini semuanya. Dia itu cuma pegang 10% doang. 10%, itu namanya fractional reserve banking. Iya, 10% doang. 90% ini diputar. Dan dia berharap yang ngambil duit cuma 10%. Kalau ngambil duit lebih dari 10%, that's why ada yang bangkrut banknya. Ini gue waktu itu bilang, tahun lalu gue bikin TikTok, di deal sama TikTok, videonya harusnya ada itu. Jadi gue bilang Credit Suisse akan bangkrut tahun ini. Itu gue diketawain sama semua orang dulu. Di financial market orang bilang ketawa, oh nggak mungkin. Bangkrut kan sekarang, Credit Suisse. Itu bank terbesar loh. Credit Suisse bangkrut. Kenapa bisa gitu? Karena tadi yang dokter bilang benar. Jadi dia nggak punya semua uangnya. Duit dia taruh di mana? Dia saham? Bukan. Kalau saham itu terlalu resiko. Tapi biasanya dia taruh di obligasi. Oh. Obligasi yang ini kebetulan banyak yang taruh obligasi jangka panjang. Pemerintah dan ada yang korporat beberapa. Oh. Jadi what happened? Pas kemarin jadi Federal Reserve naikin yang namanya interest rate, suku bunga. Suku bunga naik, simpel gini buat orang awam. Suku bunga naik, obligasi mampus. Kalau kita lihat kayak indeks dari Vanguard tuh bond fund itu hancur 2020. Jadi begitu orang ngebank run, orang narik duitnya, dia harus mark to market, dia realize loss-nya. Jadi obligasi itu rugi. Oh. Yang 90% itu rugi. Begitu orang semua ramai-ramai, kan sekarang ada Twitter tuh. Dari Twitter orang ngebank run, gara-gara Silicon Valley Bank orang ngebank run namanya. Yes. Dia ngambil. Begitu di bank run apa yang terjadi, dia harus realize nih mark to market loss-nya. Dia nggak bisa tutup. Collapse. Oh, itu alasannya ya? Iya. Tapi nggak semuanya ditaruh ke saham. Ada yang ke saham, ada yang ke obligasi. Banyak kan obligasi. Kalau bank tuh banyak kan obligasi. Karena harus aman dong. Tapi kebetulan karena Federal Reserve interest rate tinggi, obligasi jelek. Oke. Tapi ini jarang terjadi sebenarnya. Oke. Kita selesaikan dulu yang masalah sekolah deh. Jadi menurut lu sekolah yang bagus kayak gimana? Kalau lu berani komplain itu scam, jelek, lu harus berani ngomong dong, kasih pendapat dong, perbaikin bagaimana? Gue pengen sekolah yang ngajarin kita critical thinking dan kreativitas.
Konkret lah. Jadi nggak cuman ngajarnya orang tuh hal-hal trivia. Bantu orang tuh mikir. Kita case study yuk. Kita bantu mikir, kenapa sih ini begini? Jadi jangan cuma disogokin A, terus percaya. Nah, yang mungkin bisa bikin gue kayak sekarang adalah, gue kalau dikasih tahu A, gue tuh gak gampang percaya dong. Contohnya, dari dulu gue pas sekolah nih, gue dulu ingat banget, gue pernah disuruh bikin poster global warming. Tahun 2012-2013, masih kecil banget gue. Tentang Miami. Dibilang Miami Beach itu bakal tenggelam. Mana sekarang? Mana? Bilioner masih banyak tuh beli rumah situ. Bank masih kasih KPR tuh situ. Bullshit kan? Nah itu gue selalu challenge tuh pemikiran. Jadi gue punya second level thinking. Di semua yang dikasih ke gue challenge terus. Oh bener gak sih? Oh misalnya kita harus nabung duit di deposito. Oh bener gak sih? Deposito tuh 4% kena pajak lagi. Bener gak sih di deposito? Bisa jadi kaya gak? Kayak iya. Gitu punya. Kenapa gak di money market? Kenapa gak di tempat lain? Karena kagak ngerti. Challenge terus. Itu jadi punya ngajarin anak-anak untuk bisa challenge pemikiran dikasih. Jangan dibilang, oh ini begini ya jawabannya. Harus punya critical thinking untuk challenge konsensus itu. Berat ini. Berat. Tapi lu mau sekolah lagi gak? Mungkin suatu saat nanti, tapi bukan di Indonesia yang pasti. Lu nonton VT gue gak? Yang mana? Yang TikTok. Belum dok, belum nonton gue. Gue cuma ada satu sih gue bilang. Bokap nyokap gue itu orang miskin. Iya. Kita minum dulu. Bokap nyokap gue itu orang miskin. Bapak-papaku tuh dulu tinggal di rumah susun. Kasta paling miskin lah di kota Palembang pada waktu itu. Jadi rumah susun itu kayak di bawah jembatan tapi yang rumah bertingkat ya. Tingkatnya 5 nggak ada lift. Itu apartemen yang nggak ada lift. Terus kita ada di belakang, terus paling atas juga kayak gitu punya. Jadi miskin banget. Gue kuliah itu aja rumah gue masih gubuk kayu. Gue nggak punya rumah, gue nggak punya mobil, rumah kontrak. Setiap kali ngontrak pun juga kita harus pinjam kanan kiri tetangga, pinjam keluarga juga. Tapi satu-satunya keluarga gue yang bisa berubah jadi seperti sekarang adalah orang tua gue percaya akan pendidikan. Jadi semuanya gue dikasih yang terbaik. SD terbaik, SMP terbaik, SMA terbaik. Bahkan kuliah gue mau UI, tapi UI papa gue yang takut nggak sanggup. Jadi gue di Unsri pada waktu itu. Artinya gue semua dikasih yang terbaik. Akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Kalau orang bilang gue sukses, menurut gue orang tua gue yang sukses. Bisa mendidik gue, bisa jadi seperti sekarang. Gue belum tentu sukses. Karena gue belum tahu bisa didik anak gue seperti sekarang atau enggak. Tapi yang bisa merubah kehidupan orang tua gue dari miskin, seumur hidup mungkin, bisa jadi seperti sekarang, itu adalah pendidikan. Dokter punya, kakak punya adik? Adik. Apakah sesukses dokter sekarang? Cukup sukses. Adikku sekarang yang pegang Athena Group. Dia yang pegang semua Athena Group. Ini aku sudah mundur dari manajemen. Dia yang pegangnya. Dia bosnya sekarang. Bos utamanya dia. Tapi ini dokter Richard yang bikin kan? Aku semuanya. Nah itu juga sama. Jadi kan orang banyak bilang, oh kalau lu kan berarti cici sama adek lu bisa sama dong. Kalau pendidikannya sama kayak lu. Enggak. Menurut saya sih itu bukan hubungan antara gimana. Karena menurut saya juga cici saya dikasih edukasi yang sama, adik saya juga dikasih edukasi yang sama. Tapi apakah nanti akan bikin perusahaan yang sama belum tentu kan jawabannya. Iya. Itu tergantung pada pribadinya dok. Betul. Itu sangat tergantung pada pribadinya. Betul. Bukan pada pendidikannya menurut saya. Enggak juga pendidikan lah. Betul, memang tergantung pada pribadinya. Memang ada keluarga gue juga bilang, ini anak lu aja yang spesial ke bokap gue. Gitu. Tapi menurutku yang bisa ngerubah ini adalah salah satu ya metode pendidikan. Andai kata dulu orang tua gue nggak fokus ke pendidikan, mungkin nggak jadi kayak gue sekarang. Karena ini gue punya pandangan yang mungkin kontroversial lagi. Saya percaya pebisnis itu nggak bisa di-build, tapi memang dilahirkan. Itu either lu, kalau jadi pebisnis dok, gue jujur aja ya, itu butuh something yang sengklek di kepalanya. Butuh gila dok. Butuh gila ya. Butuh berani, gila. Orang banyak bilang, makanya kadang lu bilang akademisi bakal beda kan. Kenapa dia ada jadi dosen bisnis? Karena dia gak bisa bikin bisnis. Karena bikin bisnis itu butuh orang yang gila dok. Kreatif. Berani gak lu karyawan hire segini pas lu gak tahu besok bakal nutup apa enggak dari revenue-nya? Oke. Gue suka gaya lu deh. Berani gak? Orang banyak bilang bikin bisnis gampang. Cobain. Pas lu punya 130 karyawan, udah tipis nih marginnya, harus ngitung-ngitung lagi ulang, cobain. Gue suka gaya lu. Kita masuk lebih dalam. Kopi 80.000. Ada apa dengan kopi 80.000? Ini menarik sebenarnya. Jadi kopi 80.000 itu bisnis 120.000 ya.
Harga itu mungkin orang marah karena harganya kali ya. Harganya tuh gue dapat sebenarnya di apartemen gue di bawah. Itu tuh ada tempat kopi. Gue tuh selalu pesen V60 Japanese drip, itu memang harganya 88.000 sebenarnya. Jadi gue ngomong 80.000 tuh karena gue di otak gue kopi tuh 80.000 harganya. Gitu. Jadi ini soal mindset, bro. Gue tuh sebenarnya bikin ada beberapa konten yang seharusnya viral, tapi yang paling viral justru kopi. Jadi ini gue konsepin dari Januari sebenarnya. Bahkan yang kopi pertama, akun yang di repost sama pertama repost siapa ya? Reza Arab kalau nggak salah. Itu akun editor gue. Itu akun editor gue yang motong, yang gue yang kasih dia untuk bikin viral. Berarti lu memviralkan diri ya? Iya, kurang lebih begitu. Tapi kan kalau nggak disambut orang, nggak menarik juga kagak viral. Kagak menarik, betul. Nggak gampang bikin kayak gitu kan sebenarnya. Iya. Jadi ya kalau kopi itu sebenarnya maksud gue tuh manifestasi gini loh. Gue dari nggak punya duit dulu. Gue tuh suka banget. Kan gue waktu dulu pas SMA mobil impian gue tuh Audi. Gue suka datang ke dealernya. Buat ngeliat-liat doang loh. Padahal nggak punya duit. Gue sering. Gue bayangin kan gue waktu itu naik mobil pertama yang gue beli pakai duit sendiri tuh Ford Fiesta warna merah. Pas gue naik Ford Fiesta itu gue selalu bayangin ini Ford Mustang. Emang agak gila. Gue bayangin tuh yang logonya biru itu tuh logo kuda poni. Gitu. Dari dulu. Dari gue naik Vario gue udah bayangin gimana kalau kuncinya ini jadi kunci McLaren. Walaupun gue gak punya duit ya. Itu merangsang lo jadi lebih semangat. Ya? Ini gue dapat dari Donald Trump sebenarnya. Jadi Donald Trump pernah ngomong hal yang sama. Jadi kalau kalian bisa cari Donald Trump tentang first class. Dia bilang dia punya temannya miskin. Dia bahkan ngomong gitu. Punya teman yang menurut dia miskin. Tapi ini orang tuh selalu naiknya first class temennya. Katanya temen dia tuh buat otaknya dia mau jadi the best di otaknya dia. Itu bukan, itu belagu. nah tapi bener. Itu banyak orang kayak gitu belagu. Bener. Tapi Donald Trump tuh bilang gini, dia ini temannya akhirnya jadi super sukses. Padahal waktu itu dulu nggak punya duit, dia selalu naik first class. Bener belagu. Dia bilang dia mau percaya bahwa dia adalah the best. Nah kalau gue ngomongnya kayak gitu di Indo itu dimakinya habis itu. Nggak punya duit naik first class. Kan gue cuma bilangnya sebenarnya sama. Itu apapun konteksnya itu kopi mau pesawat sama konteksnya. Adalah lu put yourself in a mindset di mana lu tuh jadi yang terbaik gitu. Ibaratnya lu bohongin diri lu sendiri. Kalau antara dua sih. Kalau nggak jadi terbaik jadi penipu. Jadi penipu ya. Gue juga dulu bahkan sampai sekarang dong. Ini gue lakukan sampai sekarang. Oh iya. Gue gak punya duit buat beli. Gue ngetes dulu nih, jangan-jangan terbaik atau lu nipu nih. Boleh. Ini sebenarnya kan simpelnya sama kayak kita diajarin dulu kan. Ditulis pengennya kita apa, taruh di dompet atau taruh di depan pintu. Yang orang banyak yang gak percaya loh. Gue lakuin itu loh. Gue ada buku loh. Gue ada buku. Gue bilang gue mau McLaren 2030. Itu bagus loh. Kayak lu bilang, gue mau punya 1 triliun cash kayak gitu lu bilang ya. Itu bagus loh. Itu tuh kan jadi gue sudah umumin lagi. Belum. Nah itu betul. Gak dapet kan gue malu. Iya, makanya gue umuminnya lama 20 tahun. Gitu. Kalau 20 pasti dapat soalnya. Ya itu bagus. Itu kan merangsang kita terus dan kita jadi ada tujuan. Iya. Itu good dari dulu kan. Cuma kalau sampai di situ gue setuju. Kalau misalnya kayak tadi sudah miskin naik first class kayak gitu, punya gue bilang belagu. Itu Donald Trump bukan. Dan akhirnya jadi nipu. Enggak, tapi dia jadi kaya banget. Akhirnya orangnya jadi super sukses. Iya. Antara dua kan. Kalau gak sukses banget jadi nipu. Iya benar. Ya, banyak yang kayak gitu bro. Cewek-cewek misalnya. Handphone kayak gini kan biar kelihatan kaya. Akhirnya apa? Jual diri. Demi apa? Untuk nutupin kebutuhan hidup. Gaya hidup ya benar. Iya kan? Jadi kan dua mata pedang lah ya. Betul. Dua mata pedang. Tapi mindsetnya dulu deh, 80.000 apa nih? Itu mas gue, manifestasi sebenarnya. Jadi supaya pengen. Kalau lu ngerasa jadi, ini mungkin banyak yang nggak setuju ya, nggak masalah gitu. Tapi ini hal yang gue lakuin sampai detik ini. Contoh, kalau misalnya gue tuh nggak mampu beli misalnya apartemen 55 miliar gitu. Lu beli? Tapi gue datang buat lihat aja dulu gitu dong. Oh lihat aja dulu. Tapi jangan kredit ya? Iya jangan. Kalau gue kredit, gue pikir enak ya kalau misalnya punya kayak gini apartemen 55 miliar. Apa gue datang misalnya ke rumah mentor gue yang 1 triliun gitu rumahnya. Wah gila, ada ya punya gini garasi kayak gini. Ferrari sampai sebanyak ini tuh ada ya di Indonesia ya. Di Menteng view-nya Monas gitu. Oh, jadi penyemangat ya. Gue jadi semangat ya paling gitu. Jadi pengen rasanya ini gitu. Tergantung tipe orangnya juga. Tergantung tipe orang. Buktinya karyawan hotel setiap hari ngeliatin lu aja minum kopi 80.000 kan gak kaya-kaya. Benar. Itu sebenarnya konteksnya bisa apapun, nggak harus kopi. Tapi maksudnya itu manifesting apa yang lu pengen di hidup lu. Karena gue percaya kalau lu fokus di satu tujuan, lu kerja super keras, lu disiplin, lu pasti dapat apa yang lu mau. Lu bisa bend universe kalau your will. Karena gue dulu kalau lu bilang gue bisa kayak sekarang umur 22, misalnya gue umur 19 aja, gue bakal bilang orang gila. Gue gak percaya pasti.
Cuman itu belief yang gue bener-bener pegang. Kayak misalnya 1 triliun gue bener-bener percaya bisa dapat. Gitu. Gue jadi penasaran nih. Kayak tadi kan gue bilang kan, lo menentangkan sukses atau bener-bener penipu kan? 22 tahun, sekaya apa sih Timothy Ronald? Miskin lah dok, dibanding klinik Athena mah miskin lah dok. Lu jangan ngomong gue pertanyaannya ke lu nih. Miskin lah dok. Seberapa kaya kok Timothy Ronald? Miskin. Kan dokter bisa, kalau gue yakin dokter tuh orangnya udah sering ketemu orang-orang sukses, yang jauh-jauh lebih sukses bahkan dibanding dokter, udah tau lah kira-kira kalau orang tuh berapa. Okay. Bisa dapat gambaran kan? Oh, iya. Kayak gue bisa dapat gambaran gitu. Apa aja lu punya lah? Apa aja yang lu punya deh? Nggak banyak barang, gue nggak punya properti. Gue cuma sukanya mobil, hobi gue cuma mobil. Oh mobil, apartemen mobil. Ya ada sebutin ya? Apartemen ada. Di mana apartemen? Di Alam Sutra. Di Alam Sutra. Berapa? 34 murah. 34 M. Iya. 34 triliun atau 34 M? 34 M lah, murah. 34 M. Oke, apartemen sendiri. Apartemen sendiri. Lunas. Oke, mobil McLaren. Ada McLaren. Tipe apa nih? MP412 sih, itu gue memang suka banget dari dulu. Klasik soalnya. Berapaan tuh? Itu gue beli di Vans Motor berapa ya? 36. Oke. Lain lagi apa lagi? Gue ada Mustang tapi gue kebetulan baru jual. Mustang gue baru jual. Kenapa jual? Mau ganti yang baru? Bukan ganti yang baru sih. Waktu itu gue kurang suka yang berisik banget soalnya. Knalpotnya. Jadi gue tiap kali starter tuh kalau bawa ke kantor orang nggak enak, bunyi soalnya. Ya? Oke. Iya. Oke. Jadi gitu. Apalagi mobilnya? Itu aja, McLaren aja. McLaren, operasional sehari-hari. Operasional gue pakai ini Hyundai kereta jalan-jalan. Hyundai biasa. Apalagi? Biasa. Jam tangan. Oh ini murah, ini Tuton Submariner murah. Berapaan tuh? Gue nggak ngerti jam tangan. Oh dokter kan banyak itu, gue tahu. Banyak dokter. Ada apa itu? Itu tahu tuh. Berapaan? Ini berapa ya? 2023, 240, 250. Oke. Berapa tahun bisa punya ini semuanya? Berapa tahun gimana nih? Kalau Rolex udah lama gue punya. Kayak gini kan dari umur 19 kan? 19 gue udah beli. Lu 0 kan? 18 lu nggak 0 lah. Gue usaha tuh dari 15 tahun dok. Oh 15 tahun. 14-15 tahun gue udah usaha. Oh, udah lama gue bisnis. Dari 15 tahun lu. 15. Nolnya 15 tahun. Tapi ya, tadi kan waktu kuliah umur 19 tahun itu kan bayar 22 juta tuh masih ya. Sungkan lah. Sungkan. Mampu sih sebenarnya, cuman gue sungkan, gue malas aja bayar. Artinya duit lu ada berapa ratusan? Puluhan? 19, 1 miliar ada. Sudah miliar lu? 20? Ada. Pelit amat lu? Memang pelit banget. Bangke lu. Soalnya gue terobsesi buat invest dok. Gue percaya ada opportunity cost. Lah kalau lu punya miliaran, masa 20 juta lu pelit sih gimana? Gue emang gak mau kuliah. Itu lu memang pelit? Kesehariannya. Untuk kuliah, gue gak pelit orangnya. Gue sama sekali gak kagak pelit. Gue gak pelit. Tapi untuk kalau kuliah gue pasti pelit. Karena gue ngerasa gak ada manfaatnya. Oh, karena lu ngerasa gak ada manfaat. Nggak, ini gue jujur ya. Gue waktu mikir 22 juta mending gue pakai buat minum atau ngapain gue bayar sini. Oke. Jadi 19 lu sudah punya eman lah ya. Iya. Eman ya. Oke. Good. Berarti 15 sekarang 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Lu percaya gak ada yang 2 tahun bisa kaya? 2. Lu jangan ketawa. 2 tahun. Nah orang tuh selalu kira gue, lu bapaknya kaya, lu umur 20 tahun. Mereka kan gak tahu gue tuh 14 tahun tuh udah jualan sedotan gue. Iya. Beliau ini broken home. Gue lama. Dan berusaha membiayai hidupnya sendiri. Iya, bahkan nyokap gue tanya, rumahnya siapa yang bayarin semua, gue yang bayarin semua. Oke, good. Jadi kayak, enggak, 2 tahun dok. Gue suka gaya kayak lo. Kalau gue jujur gue gak percaya yang bisa langsung, berapa dulu kayaknya. Kalau mau 5 miliar, 10 miliar, gue mungkin percaya. Oke. Berapa nih? 2 tahun berapa nih kira-kira? 2 tahun? Kasih gambaran. 2 tahun 5 miliar masih oke. Kayaknya possible sih. Possible. Di atas 10 miliar? 2 tahun, baru 2 tahun mulainya 2 tahun. Nih. 10 miliar? Oh berat sih dok ya. Berat ya? Kecuali lu dapat jackpot, kayak misalnya lu beli saham apa jackpot. Karena gue tahu teman gue yang uangnya mulai 50 juta, 10 tahun tuh bisa sampai 3 miliar tuh ada. Gue tahu. Oke. Tapi harus punya modal dulu lah. Iya, tapi kalau misalnya 2 tahun, 0 nih, 2 tahun. 0. Bisnisnya apa dulu nih? Gue tahu dulu soal bisnisnya. Takutnya bisnisnya misalnya memang apa gitu. Ada yang gelap. Bisnisnya middleman. Ya udahlah kita skip aja lah. Tapi menurut lo nggak mungkin lah ya, agak berat ya. Berat. Bisa tapi agak berat ya. Bisa tapi berat. Tapi balik lagi, gue perlu lihat bisnis siapa. Oke. Bro, kaya itu apa sih? Kaya itu berapa sih baru kita bisa ngomong kaya? Karena kalau ini kan ada standarnya dok. Kan kalau di bank jelas ada HNWI, ada WNHWI. Apa nih? Gue setuju nih. Standarnya apa nih kaya? Orang selalu bilang kan kaya itu subjektif mana? Orang ada standarnya.
Di bank tuh lu ditandain kan HNWI nih, High Net Worth Individual, liquid asset dari $1 juta tuh ada. Oh iya ya. ONHWI ada. Bener juga Ultra high net worth. Jadi orang bilang kalau kaya berapa? Kartu aja ada standarnya. Standar, kaya itu ada standar ya. Silver, gold. Bener. Ada standar ya. Gue setuju. Kaya. Lu tuh dilabelin sama bank. Berapa orang yang kita bisa sebut kaya? Kalau ngomong kaya buat gue tuh ONHW ya, ultra high net worth itu aset liquid ya. Bukan valuasi ya, karena valuasi kertas itu bullshit menurut gue. Oke. Lu mau bahkan IPO di bursa papan akselerasi pengembangan itu bullshit lah. Apa jadi? Nggak, misalnya liquid cash. Liquid cash. Liquid cash bukan liquid cash. Liquid investment. Liquid investment. Yang bisa dicarinya cepat. Jadi bukan dalam bentuk properti. Kalau gue jual semuanya ada besok segini. bisa gitu ya. Ada berapa? Berapa yang bisa kita ngomong? Itu $30 juta jadi sekitar 500 miliar. Liquid. 500 miliar liquid. baru kita ngomong itu kaya. Kok menurut gua? Iya. Menurut Dan lu sudah kaya? Belum. Jauh. Masih jauh. Itu 7 tahun lagi lah, 7 tahun lagi. 7 tahun 8 tahun lah. Oke. Belum, kalau ONHW belum. Dia 7 tahun 8 tahun kayak gimana orang ceritanya 2 tahun bisa kaya. ONHW itu gua nggak tahu lo ngomongin siapa dok. Cuman kalau 2 tahun sih susah lah. Nah, ONHW itu standar 500 miliar aset liquid kaya. Itu ada acuannya lah ya dari bank ya. Dari bank. Kalau HNWI itu tuh 15 miliar liquid. Kalau 15 miliar. Itu lu udah masuk high net worth individual. 15 miliar itu apa nih? Liquid. Berarti liquid itu kita lu sudah boleh saham di perusahaan lu boleh. Kita sudah dilabelin pre-kaya. Iya, karena gini, kalau lu mau invest di venture capital atau di private equity hedge fund, itu nggak bisa sembarang masuk invest. Okay. Lu kan harus accredited investor. Dia harus lihat lo HNWI nggak bisa sembarangan lu masuk di venture capital. Berarti kita dilabelin kalau di bank-bank yang tinggi-tinggi banget kayak gitu punya ya. Lu nih wah mampu nih. Mampu nih. Kaya beneran nih. Iya, ini nggak mampu nih. Karena kan orang banyak bilang, oh hartanya berapa? 1 triliun. Iya, tapi kan itu valuasi perusahaan. Coba lu cek lu belakang gue itu ada label kaya nggak? Itu ada labelnya dok. Oh iya. Ternyata. Dan jumlahnya nggak banyak loh di Indo. Iya. Di Indo gue lihat ONHW itu 1.100 kalau nggak salah. Jadi kalau orang bilang orang kaya itu banyak, kata siapa? 1.100 orang. 1.100. Tapi naiknya cepet ya. Terakhir tuh gue lihat tuh 600 jadi udah 1.100. Kalau yang HNWI itu ada 17-an ribu sampai 20.000 lah. Oke. Dan lu berarti masuk kategori apa nih? Gue miskin lah masuk kategori ya dok. Lu ngomong miskin. Punya McLaren bilang miskin. Yang susah bilang apa tuh? Gue cukup lah dok. Gue mau tanya gini deh. Lu punya McLaren 3 berapa? 3,6 miliar. 3,6 miliar. Kita harus punya duit berapa sih? Baru boleh beli mobil 3,5 miliar. Kan yang dokter sebut itu duitnya berapa? Beli California 2 miliar juga ada. Suka-suka orang ya dok? Enggak kayak gini. Ini menurut lo. Bukan suka-suka orang. Kalau duit gue di tabungan 3,5 miliar, ya gue mampu dong beli. Tapi pertanyaannya, kita mau kasih edukasi ke masyarakat juga nih. Iya, benar. Punya duit berapa sih kita di tabungan baru beli 3,5 miliar kalau mobil? Kalau misalnya aset misal jam tangan atau mobil, saran gue tuh biasanya 9-10 kali lipat dari harganya. Oke, jadi kalau misalnya kita punya 35 kayak misalnya lu mampunya beli Avanza nih. Lu mampunya beli Innova, lu belinya Avanza. Lu mampunya beli Alphard, lu baru belinya Innova. Tetap dikasih gapnya. Karena kekayaan itu adalah gap dari income lu dan tabungan lu kan. Itu baru kekayaan. 10 kali lipatnya baru lu beli ya? 10% ya? Iya, 9-10 kali lah. 9-10 kali, berarti 10% ya? Iya. Tapi tergantung, karena ada yang pakai untuk investment value juga. Kalau kayak jam tangan, teman-teman gue yang main Patek banyak, itu banyak yang pakai untuk investment kan. Jadi di write off-nya as investment. Jadi bukan purely spending. Kalau spending kan nggak harus. Ya, kalau spending kan kayak harganya turun terus ya, kayak mobil. Kayak misalnya orang bilang, gue beli McLaren buang-buang duit, kata siapa? Itu gue yakin kok 3 tahun lagi harganya naik. Kayak gue beli waktu itu Porsche Cayman, itu gue beli cuma 1 miliar lebih dikit. Gue jual 1,4 waktu itu, untuk 400 juta. Lu dibayar untuk pakai Porsche Cayman. Karena orang banyak mikir ini buang duit. Kayak beli Rolex, gue tuh Submariner, no debt, gue beliin semua macam-macam itu naik semua. Jadi lu bahkan dibayar kan untuk pakai kayak jam-jam lu lah dong. Oke. Lu dibayar buat pakai jam. Tujuannya kan? Investment. Itu bisa buat investment juga. Bukan ngabisin duit. Ngabisin duit. Oke. Gue setuju. Kalian buat hobi juga, karena gue memang happy. Kalau gue memang suka mobil. Ya sekalian dari kecil mimpi tabungan kita bisa liatin terus. Enggak gitu dong. Investment. Dan tapi ada orang-orang di luar sana juga, bro, yang memaksakan. Menurut lo kayak gimana? Lo ngeliat banyak kan? Banyak tuh tapi misalnya kayak gini ya? Tapi gini dong, tergantung. Strategi untuk apa? Gue ada kenal orang yang pakai strategi waktu zaman dulu pakai mobil.
buat dia buat jualan atau buat apa itu banyak kayak gitu. Tergantung perspektifnya sih dia kayak gimana. Tapi kalau gue sih gue nggak suka yang maksain kayak gitu ya. Karena itu akan menyusahkan lu sendiri di belakang. Contoh kecil ya, ini nyambung ke kopi 80.000 juga nih. Yeah. Dia maksain 80.000 kopi 80.000 kan kayak gitu punya kan. Gaji 4 juta, 5 juta. Beli iPhone 14, Pro Max lagi. Nah, kalau ini gue punya pandangan beda dok. Kalau HP, biar kayak kopi 80.000, biar main sekarang dapat bro. Kalau HP, misalnya nih, lu memang maksa nih HP-nya, beli iPhone terbaru. Tapi lu pakai nih misalnya untuk bikin konten TikTok yang bagus. Lu pakai untuk promosi usaha lu, jadi aset untuk perusahaan itu bisa. Tapi kalau lu pakai untuk scroll TikTok liat cewek-cewek, enggak lah bro. Enggak bisa lah bro, gitu. Kapan ya? Atau naik lagi kelasnya. Kalau gitu kan yang level bawah lah ya. Bawah yang maksa-maksain diri ya kayak gitu ya. Naik lagi nih, duit cuma ada 3 miliar lah. Kaya baru mau kaya kayak gitu punya. Beli Ferrari second 1,5 miliar, 2 miliar. Nggak ada yang 1,5 Ferrari. Second. Nggak ada, 2. Sekarang udah ada 3. California paling murah ada 3. Oh, iya. Dulu ada sih 1,5. Dulu ada ya? Ada. Oh. Yang second. Maksain tapi maksanya untuk nipu. Iya. Wah itu jangan dah itu. Enggak, kita jadi orang yang juga harus pinter-pinter. Nah waktu Ika kemarin terkejut kan? Enggak, gue nggak terkejut. Gue brandingnya kan kaya tuh, kan muka banget kan kaya. Ini sorry ya. Lihat. Tapi begitu kebongkar kemarin, ini langsung ngomong gini dong. Hah, cuma 80 miliar gitu kan? Gue pikir ratus-ratusan kalau kaya. Duit itu nggak bisa bohong. Itu yang ini gue percaya. Gue ketemu macam-macam orang yang dari asetnya 10 triliun ada, gue ketemu 1 triliun ada, yang bisa dapetin 1 triliun sebulan pun gue pernah lihat revenue. Nggak bisa bohong gitu dari cara ngomongnya, dari gayanya. Menurut gue kalau duit nggak bisa dibohongin sih. Lu nggak bisa bohongin duit. Mau orangnya humble, orang yang pakai sendal jepit, gue tuh bisa kira-kira lah. Dari dia ngomong usahanya tuh kira-kira berapa tuh kelihatan gitu. Kayak Dr. Richard ini nggak perlu ngomong, nggak perlu IPO, nggak perlu ada laporan keuangan ya. Gue bisa kira-kira EBITDA-nya berapa. Jadi ada label kaya. Tapi gue nggak branding diri gue kaya itu masalahnya. Enggak lah dokter, lumayan lah. Kan kemarin di Swiss tuh pakai private tour kan. Lu lihat di TikTok berapa 240 juta. Masa sih dok buat jalan-jalannya 240 juta gitu. Itu mahal dok. Iya, 240 juta tuh orang direksi loh dok, gaji dok. Pinter makan dia balikin ke gue. Gaji direksi. Gue ke lu aja. Tapi gue nonton video lah ya. Lu bilang 22 tahun. Lu bilang pengalaman lu ngalahin. Nah ini gue pengen gue gali lebih sini nih. Lu bilang 22 tahun tapi pengalaman lu ngalahin yang 50 tahun. Gue gak, itu sebenarnya konteksnya di misartikel lagi. Gue bilang gini, mungkin orang lihat gue anak kecil 22 tahun, tapi yang gue udah lihat di dunia ini, mungkin ada beberapa hal yang gue udah lihat, yang bahkan orang 50 tahun tuh belum lihat. Nah, apa itu? Gak bisa dibahas di sini dong. Ya, supaya lu kalau kagak gue juga bisa ngomong kayak gitu. Yang pebisnis terkenal Bill Gates lakukan ya, belum tentu bisa gue rasain. Gue juga bisa ngomong. Bukan rasain. Enggak, maksudnya pengalaman-pengalaman yang gue rasain lah. Maksudnya dari usaha. Apa? Ditipu lu pernah? Ditipu pernah. Dipecat lu pernah? Dipecat, gue sih nggak pernah kerja langsung ya. Tapi dipecat pernah. Nggak dibayar orang pernah. Dicia orang udah sering. Di bisnis kan banyak gitu. Kayak dari dulu gue ketahuan nipu pernah? Nggak pernah. Gue prinsip hidup gue nggak akan pernah nipu orang. Berarti karena gue percaya umur 50 tahun tuh sudah asam garam semuanya gila loh. Gue percaya reputasi itu cuma datang sekali. Jadi harus di-keep ya. Baik, gue gak akan pernah nge-CA orang di belakang. Apalagi relasi-relasi yang udah gue bilang. Tapi bagus loh, ketahuan nipu itu kan buat lo jadinya kapok untuk nipu. Itu juga bisa bagus. Tergantung konteksnya. Enggak sih, gue gak percaya nipu itu ada yang bagus loh. Nipu kecil-kecil lah. Karena nipu yang kecil-kecil ntar juga jadi besar. Nonton lu deh. Gue jual. Kagak untung, sumpah. Sumpah kagak untung. Itu kan ngomong ya dong. Iya. Tapi kan, itu kan nipu juga kan. Nipu juga. Abis itu lu sebagai teman kan liatnya kampret nih. Dicuanin gue nih anjing. Terus lu ngomong ke teman kan, teman gue nyampein gue, oh iya ya nggak enak nih ternyata kayak gini. Besoknya gue belajar jadi lebih baik kan. Itu konteks kecil loh. Kecil loh. Apalagi kalau misalnya kita di perusahaan ketahuan curang kayak gitu punya. Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Enggak, gue gak pernah. Dipecat juga gak pernah? Gak pernah, karena gue gak pernah kerja. Dijatuhkan gak pernah? Dijatuhkan? Satu tim ngejatuhin lu gak pernah?
Relatif pernah lah. Relatif pernah. Satu tim ngomongin lu semua, tim lu sendiri ngomongin lu pernah? Pernah pasti. Jatuhin lu pernah? Pernah. Oke, di demo pernah nggak? Di demo belum. Karena gua bukan bisnis yang retail yang banyak gitu. Oke. Dilaporin pernah nggak? Dilaporin belum. Insya Allah. Di penjara pernah nggak? Belum. Sombong amat lu bisa. Gue 37 tahun lebih gila dari lu kan gitu. Udah pernah penjara dong? Sudah. Udah masuk. LP udah berapa dok? LP udah berapa? BAP udah berapa kali dok? BAP. Tapi gue pernah di penjara. Oh itu katanya ada LP lagi tuh. Boleh di TikTok. Oh iya. Itu mah terserah dia. Tapi gue pengen bahas ini karena gue sama kayak lo. Gue tuh ngeliat tuh lo nih kayak gue masih muda nih kayak gini gambarannya. Begitu ya dok? Iya beneran. Tapi gue nggak 22 tahun. 22 tahun gue masih sekolah. Umur 28 tahun gue sombong banget. Waktu itu gue direktur medis di salah satu perusahaan besar. Dan gue sukses dari gaji gue 10 juta sampai gaji gue puluhan juta. Terakhir gue keluar tuh 150 juta pendapatan gue per bulan. Dan gue sombongnya minta ampun pada waktu itu. Bukan sombong lah. Gue ngerasa kayak semua bisa gue kuasain. Gue pinter, gue hebat kayak gitu. Gue build suatu perusahaan pada waktu itu. Gue dihargain luar biasanya. Itu pada waktu itu. Terus gue pernah dijatuhin. Semua karyawan ada yang nyerang gue lah kayak gitu punya. Sampai one day bokap gue, yang gue nggak percaya. Kenapa? Bokap gue itu lulusan SMP. Sampai umurnya 50 tahun, itu dia masih salesman. Jabatan strata rendah, kesah ngomongnya kayak gitu. Tapi gue dinasihatin bokap gue pada waktu itu. Richard dia bilang, kamu hebat, kamu luar biasa loh. Papa aja di umur seperti sekarang aja, 50 tahun aja, nggak pernah ngerasain apa yang kamu rasakan. Tapi aku belajar dari ngelewatin fase itu dari ilmu papaku. Dan di situ aku baru sadar bahwa aku mungkin lebih pintar, sekolah aku lebih tinggi, aku S2 pada waktu itu. Tapi ada hal yang nggak tahu ya. Tapi pengalaman, nggak bisa bohong. I'm nothing. Ya. Aku nothing. Makanya gue waktu lihat lo video kayak gitu punya ice bro. Lo masih terlalu muda ngomong kayak gini bro. Menurut gue ya, asam garam lo tuh masih, gue aja tuh masih, sampai sekarang gue masih hormat dengan bapak gue. Bagaimanapun juga pengalaman dia, ya nggak bisa, kita nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. One day akan ada Timothy Ronald yang lain umur 16 tahun yang mungkin lebih pintar dari pasti. Tapi kalau pengalaman, jangan diadu bos. Lu 22 tahun dengan dia 16 tahun, ini pengalaman beda. Makanya ada petinju yang jagonya pengalaman, ada yang jagonya cuma strength, kekuatan doang. Iya. Sepakat lo sampai di sini? Sepakat. Karena umur itu memang pasti ada hal yang lu tahu lah nanti di umur. Iya. Nanti lu kalau sudah umur 30, 40, 50 lu akan ngomongnya beda. Iya. Insya Allah. Tapi gue suka sih semangat dan berapi-apinya itu. Dilaporin tapi lu belum pernah? Dilaporin belum? Ngelaporin pernah. Ngelaporin pernah? Harus coba dulu dong. jangan dilaporin. Ngomong di sini. Nanti dilaporin ya ngomong di sini nanti ada LPT. Tapi gue nurun loh. Gue kan ambisius banget tuh. Yeah. Gue ambisius banget sampai umur gue 36 tahun ya. Gara-gara Kartika Putri, gue keluar dari perusahaan. Oh, yang kasus itu ya? Gara-gara kemarin gue masuk penjara, detik gue keluar dari penjara, 1 hari kan, 1 kali 24 jam ya, keluar dari penjara, gue langsung ngomong dengan istri gue mundur dari perusahaan. Kenapa tuh dok? Gue ngerasa kayak ambisi gue sudah kelewat ya. Kayak gue ngerasa kayak gue pengen nikmatin hidup. Kalau gue pikir-pikir lagi, apa sih yang gue kurang? Kalau kita ngomong duit ya nggak akan kurang, kita nggak akan kurang. Ya. Mau berapa banyak pun kita nggak akan kurang kayak gitu. Kita selalu cukup kok. Usaha bagus kok, nggak ada masalah kayak gitu. Ya. Tapi apalagi yang gue mau cari di dunia ini? Ketika gue di penjara kayak gitu, gue baru sadar satu hal kayak gitu punya, bahwa ada yang lebih penting daripada sesuatu hal yang gue kejar habis-habisan terus kayak gitu. One day kamu akan merasakan hal yang seperti itu. Tapi kan orang beda-beda dok. Ada yang sukanya uang, ada orang yang sukanya power. Lu suka ya? Macam-macam. Kalau gue, lu suka ya apa? Itu dokter Richard kali itu. Dia mending doain cewek daripada doain laki ya? Cewek. Enggak lah. Harta tahta wanita ya enggak lah. Daripada gue di ngomong potita ya.
Aduh. Lu pilih mana tuh? Dari tiga-tiga, kalau pilih satu. Power, gue pilih power. Oh, lu pilih power. Karena orang yang punya uang kalah sama orang yang punya power. Oh iya. Seperti Dr. Richard ini sudah mengalami. Gue setuju. Kalau lu tahu ya. Kalah gue. Kalah dengan Pasti orang yang kalah. punya kekuasaan, gue kalah. Dan lu pengen kejar kekuasaan. Nggak tahu. Bisa hidup gue mengalir aja dok. Yang penting bisa makan cukup untuk besok udah cukup. Jadi kayak gimana lu jadi? Lu pengennya apa nih? Jadi biasa-biasa aja. caleg. Jadi orang biasa-biasa aja dok. Gue pengennya. Sponsorin nyalek. Bahaya. Bagi kalian semua yang pengen dapat sponsor caleg bisa hubungi Timothy Ronald. Bahaya. Aduh, aku lanjut ya. Kita minum dulu. Boleh dulu. Guys, ini adalah kopi Gatot Kaca. Kopi untuk stamina laki-laki, menguatkan laki-laki ya, bisa bertahan 3 hari. 3 malam. 3 hari 3 malam. Dan kalau misalnya kita sudah lakukan ya, kita masih bisa lagi. Ini beneran, gue sudah minum beneran. Udah praktek. Gue sudah minum. Biasanya kalau sudah lakukan kan masih mau tapi nggak bisa. Iya. Tapi ini masih mau dan bisa. Iya. Ya, itu hebatnya. Dan nggak pakai deg-degan. Nggak pakai deg-degan ya. Lo minum hati-hati lo pulang. Pulang dari sini langsung ke Holy Wings. Aduh. Lu jadi bisnisnya apa aja sekarang? Bisnisnya sekarang gue lagi jalanin yang akademi kripto gue. Gimana ternak uang? Bubar? Nggak bubar, tapi itu ada kepentingan shareholders yang gue memang nggak bisa bahas di sini. Oke, berarti ada yang gagal juga kan? Kalau dibilang gagal, gue jujur itu menurut gue nggak gagal. Okay. Tapi memang ada kepentingan yang force merger dari yang. Tapi lo belajar dari situ juga? Oh banyak itu banget. Pengalaman. Itu pengalaman yang nggak bisa dibeli. Ya, itu betul. Tahun. Itu nggak bisa dibeli. Itu pengalaman yang mungkin nggak pernah dirasakan. Atau umur 50 tahun sudah lakukan berkali-kali. Iya. Ini gue ngomong on average ya, 50 tahun on average. Pasti. Kalau lu tanya dengan gue pun, bisnis gue ada yang gagal kok. Yeah. Ada yang gue tutup juga ada kayak gitu. Yeah. Tapi kan kalau makin kita seperti sekarang belajar kan makin kecil peluangnya untuk kita tutup. Betul. Kalau gue nggak percaya dengan yang namanya gagal juga. Karena kalau ngomong gagal dari dulu gue gagal terus usaha gue. Gue jadi agen properti gagal, semuanya gagal. Oke. Kalau gitu share dong. Apa yang ilmu yang lu dapetin setelah ngelewatin fase ternak uang? Bisnis sendirian aja? Oke, ilmu yang dapat ya. 1, pilih partner yang baik. Oke. Kedua, semua itu hanyalah omongan sampai uang masuk di rekening kamu. Iya, kadang-kadang segala sesuatunya indah ya kalau ngomongin ya. Iya. Itu gue belajar. Sama ketiga. Valuasi itu bullshit. Valuasi itu bullshit. Kenapa? Karena itu buat-buatan dong. Enggak, karena itu buat-buatan inilah, goreng-gorengan semua kan. Goreng-gorengan. Kan gini, kalau misalnya dokter IPO sekarang, valuasi berapa? Misalnya 2 triliun, 3 triliun. Apakah itu beneran duit 3 triliun punya dokter? Enggak. Coba dokter buang free float 5%. Hancur juga sahamnya. Oke. Kayak gimana cara ngitung valuasi itu? Tergantung kan kita bisa pakai relatif industri kan. Dokter kalau misalnya klinik ya tinggal lihatnya klinik yang lain. Misalnya siapa? Gua nggak ngerti sama sekali klinik ya. Gua mau ngasal. Misalnya Zap. Gue belajar nih. Zap itu gue waktu kalau nggak salah 2018 kemarin terakhir itu mau IPO tapi nggak jadi. Nggak ada satupun klinik kecantikan yang IPO. Zap itu mau di follow. Satupun skincare juga kagak ada yang bisa IPO sampai detik ini. Kalau paling dekat mungkin industrinya, tapi agak beda ya. Diagnos Lab kalau paling dekat DGNS. Diagnos Lab itu market cap-nya cuma berapa? 300 miliar, 400 miliar. Jadi kalau misalnya dokter IPO nih susah. Misalnya itu bukan duit asli gitu. Itu ya paper asset memang mungkin masuk. Oh ini hartanya berapa triliun. Tapi kan emang apakah real? Enggak. Kejauhan kalau mikir kayak gitu. Misalnya nih, lu mau beli perusahaan gue nih. Gue mau beli nih perusahaan lu nih. Kayak gitu. All. Maksudnya beli semua? Iya, misalnya gue gila nih. Gue mau beli nih semua perusahaan lu. Lu keluar dari sana nanti dari sini nih. Athena Group gue beli semuanya nih. Ya gak mampu lah dok. Misalkan. Lu jadi gue sekarang. Lu asistennya gue nih. Oke. Berapa sih gue mau jual? Kayak gimana nih? Berapa mau jual? Iya, gue mau jual berapa sih nih? Gue kalau misalnya nggak ada di lokal, dia nih mau beli nih. Nggak ada lokal, gue cari regional. Dari regional ini gue lihat, mereka biasa valuasi mereka apa antara dari revenue langsung top line, price to sales, atau dia dari bottom line, price to earning, apakah pakai EBITDA multiple dan berapa? Oh, berarti perbandingan ya? Biasa valuasi soal perbandingan. Bukan angka ya? Bukan soal perbandingan. Jadi misalnya ada klinik ini misalnya di Malaysia nih yang IPO atau gue nggak tahu nih ya, dia
valuasi misalnya price to earning kali 10 gitu atau kali 15. Kalau klinik gue jujur gue nggak tahu di Indo berapa. Kali 10 dari? Biasa market yang kasih harganya. Kayak BCA kan makanya lebih tinggi valuasi dibanding BNI gitu kan. Karena dia punya brand BCA. Nah dokter kan pasti divaluasi nggak cuman based on EBITDA misalnya kali 8. Kan dokter punya media nih. Which is bakal di-take into account dalam perusahaannya kan. Dan nggak ada harganya. Intangible value-nya berapa. Nah itu mungkin dikalkulate ke dalam. Susah diprediksi karena nggak ada harganya. Susah diprediksi. Contohnya kayak misalnya dokter tadi sebut Holy Wing. Karena Holy Wing juga sama. Kalau misalnya mau valuasi Holy Wing nggak bisa cuman sekedar dari omsetnya atau dari earnings kan. Tapi kita punya brand value-nya. Misalnya Holy Wing tuh 3 triliun gitu. Gue pikir, gue kan kemarin kan gara-gara Bang Hotman mau beli perusahaan gue juga kan. Udah beli? Sudah masuk. Yang ada yang mau beli juga, gue lihat. Gue lihat ada yang mau beli. Lu kena? Si Andrew mau beli juga ya? Ya ada ngomongin juga. Gue tau lu juga gara-gara dengan Andrew juga. Jadi gue pikir kayak gini, itu kan gue nggak tahu kan. Jadi gue pikir dapat profit bulanannya berapa dikali 10 tahun katanya. Bulanan. Macam-macam. Bisa tahunan sih. Dia bisa. Bisa. Kan sama price earning itu profit tahunan, bottom line-nya dikali berapa kali kan? Iya, kali berapa kali. Kan hitungannya sama kayak ibaratnya kita sama kayak kalau gue make sense gue adalah sama kayak kita naruh di bank lah. Kalau taruh di bank 10 tahun baru bisa balik ya wajar lah. Kita ngomong wajar lah. Kalau bank kan kayak gitu memang bunganya kan. Kalau lebih lama dari 10 tahun jelek. Tapi pertanyaannya kalau dokter emang cash flow positif, ini kalau saya jadi dokter, why would I ever give my equity out? Karena saham itu kan punya dokter nih. Dokter masih mayoritas ya di sini. Dokter punya sahamnya ngapain dikasih ke orang lain sebenarnya? Apa added value atau dan lain-lain kan sebenarnya. Cuman kalau kita lihat secara bisnis, apakah itu nggak bisa dipakai untuk yang lain? Kenapa nggak nanti aja gitu? Sabar dulu, putar sendiri. Iya, gue setuju. Gue gak mau jual, gue cuma mau belajar doang. Gue kemarin ditelepon Bang Hotman juga nggak mau jual. Dan gue nggak pantas perusahaan gue untuk dijual memang. Amburadul. Itu masih diterapin semua dalamnya. Tapi gue pengen Bang Hotman gue terima masuk karena menurut gue nambahin value. Bukan nambahin duit rupiah. Betul. Bukan nambahin. Pasti value add. Value lah. Kalau misalnya kayak datang nih Mark Zuckerberg nih datang, gue mau beli nih. Gue juga nggak mau jual. Nggak ada value add-nya dia. Ya tapi kalau dia mau datang, gue jadiin IPO nih, gue mau buka di Amerika, buka di Eropa, ini baru ada value kan? Betul. Gue nggak bisa nih tanpa dia nih. Betul. Oke, mari kita gandengan tangan kayak gitu. Betul. Cuman saran saya sebelum kan dokter kan kalau kayak gini kan either exit-nya udah beberapa entah dijual ke perusahaan private equity, di flip sama mereka. Apakah dokter ini akan keep terus jadi bisnis cash flow yang bisnis keluarga selamanya, apakah mau ke next step, mau IPO di bursa, itu kan semua ada game-gamenya tuh. Mau bursa mau gimana gayanya, mau langsung dibanting besoknya, mau ditahan dulu, mau free float diisi sama teman-teman, friends and family, jadi publiknya kecil banget, banyak cara mainnya kan. Gak sanggup gue. Gue lihat teman-teman gak sanggup gue, bukan level gue itu. Bo, ini 2 pertanyaan terakhir nih. Kasih tips, kayak gimana supaya bisa kaya di usia muda? Lu harus kasih tips ya buat kayak lu ngerti 4 leverage di hidup ini. 1 leverage waktu orang, capital orang, media dan coding. Lu bisa ngerti 4 ini lu jadi kaya. 1 waktu orang. 2 duit orang. Menghargain orang berarti. Bukan menghargai orang, leverage. Jadi Archimedes itu dia pernah bilang, lu kasih gua lever long enough gua akan gerakin dunia. Maksudnya apa? Kayak sekarang. Ini kan sebenarnya leverage dokter nih. Semua karyawan di sini. Dokter udah kuasain itu yang pertama, waktu orang. Jadi nggak tukar waktu dokter untuk jemput duit lagi. Udah punya karyawan, udah punya dokter-dokter yang lain. Waktu orang. 2 duit orang. Dengan tadi misalnya capital raise. Dokter bisa bikin perusahaan, kasih keluarin equity, dapat uang untuk funding bahan perusahaan dokter. Tanpa duit sendiri. Duit putar duit ya. Duit putar duit. Yang ketiga itu media. Karena media ini ibarat sales yang jalan 24 jam. Kita di sini dokter bikin sekali doang nih, syuting sekali ini kan diputar-putar sama orang. Dan jadiin duit terus ya. Bagi kalian semua yang pengen beli Gatot Kaca ya. Media. Bisa jadi mitranya juga dan bisa untung 20 juta per bulan. Nah. Yang keempat adalah coding. Coding, apa itu coding? Jadi contohnya misalnya Airbnb itu nggak pernah punya tempat, nggak pernah punya rumah. Uber itu nggak pernah punya taksi. Itu udah level yang paling tinggi, leverage-nya. Kalau dokter tuh masih punya tempatnya. Kalau udah bisa semua itu jadi format dalam bentuk coding di cyberspace lah ibaratnya. Udah itu udah paling, itu infinite leverage. Karena cuma aplikasi doang. Gojek, infinite leverage. Ultra instingnya Dragon Ball lah kayak gitu. Iya, 300 triliun jadinya perusahaannya. Wow.
kayak TikTok lah ya, kurang lebih ya kayak Ya, gitu ya. TikTok. Dia kakak jualan, orang lain Dia yang nggak jualan, pernah dia bikin untung. konten. Dia nggak pernah bikin konten. Dia nggak butuh dia jadi content creator. Orang lain yang bikin konten di platform media. Dan dia kuasain semua 4 leverage. Dia punya karyawan, pakai duit orang, Kampret. pakai media, pakai coding. TikTok. Luar biasa. Mau jadi kaya rumusnya itu? Iya. Oke, lu sudah punya pacar? Lu belum married kan? Belum. Belum married kan? Sudah punya pacar? Ada lah. Ini pertanyaan titipan bini gue nih. Mau cari istri katanya ibu rumah tangga atau yang bisa kerja. Waduh, ini gue kenal lagi nih nanti nih Samuel. Gue dibilang patriarki nanti. Oke. Nggak, menurut gue ini balik lagi opini ya. Ini opini Ini kan gua. menurut lo. Ini opini gue. Kalau gue rasa kalau buat kerja udah nggak perlu lah. Oke. Kalau buat gue ya, Pengennya di rumah aja. gue pengennya ya maksudnya bukan di rumah aja. Lu kalau mau kerja boleh, gue bikinin lo bisnis, lo mau bikin salon apa lah, gue bikinin. Oke, jangan sibuk juga kayak Cuman lo. nggak perlu sibuk juga karena nggak ada fungsinya menurut gue. Biar lu aja. Udah cukup gitu. Gue lebih mending karena gue bisa lebih refresh dengan datang ke rumah misalnya punya bini di rumah yang ready. Dipotong nih. Dipotong nih patriarki nih gue nih. Kayak diapain nih? Iya. Ini gue cuma pengen tahu nih cara berpikirnya ini. Oh, ada lagi nih pertanyaan terakhir nih dari anak buah gue nih. Orang kaya bayar pajak nggak? Bayar dong. Harus bayar. Karena itu kewajiban. Berapa nih pajak lo setahun nih? Setahun ya. Gue lupa, bisa asisten gue sih yang ngurus semua. Gue ada PA dia ngurus. Nggak nyampe emang. Ratusan. Kalau total sama PT yang dibayar kan PT bayar setiap bulan kan. PT bayar setiap bulan, CV juga ada bayar. Kalau CV setiap tahun sekali, sama pribadi ratusan adalah. Ratusan. Apa kabarnya Nihil ya? Thank you so much, bro. Nihil, siapa Nihil? Udah.